pada tanggal 5 September 1823, Susuhunan Pakubuwono V, Raja Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak tahun 1820, mangkat karena sakit paru-paru. Kemangkatan beliau meninggalkan kekosongan posisi putra mahkota yang belum sempat dijabat oleh seorang pun pada masa pemerintahan mendiang Sri Sunan yang singkat. Dan demi menghindari kekacauan akibat kekosongan tahta, dengan cepat Raden Mas Sapardan diangkat menjadi putra mahkota alias Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro, tepatnya pada 14 September tahun 1823. Gusti Sapardan yang saat itu berusia 16 tahun adalah putra tertua dari Sunan Pakubuwono V yang lahir dari salah satu istri selirnya yang bernama Raden Ayu Sosrokusumo, seorang keturunan Ki Juru Martani. Rupanya, pemilihan Raden Mas Sapardan sebagai Susuhunan mengejutkan para pangeran terkemuka di Keraton Surakarta yang pada mulanya mengira bahwa Pangeran Purboyo, salah satu saudara Sunan Pakubuwono V sekaligus putra Sunan Pakubuwono IV yang lahir dari permaisurinya, yaitu Ratu Kencono, akan dinobatkan sebagai raja berikutnya. Berita tentang pengangkatan Sunan baru di Surakarta pun akhirnya sampai di Keraton Yogyakarta. Menurut putra tertua Sultan Hamengkubuwono III, sang pangeran masyhur dari Keraton Yogyakarta, yaitu Pangeran Diponegoro, saat itu banyak orang di Yogyakarta berharap bahwa penobatan Raden Mas Sapardan yang mengejutkan tersebut dapat menyebabkan para pangeran Surakarta memberontak melawan pemerintah kolonial. Akan tetapi, dalam pandangan beliau, para pangeran Surakarta kemungkinan besar tidak cukup berani untuk melakukan hal itu. Mengenai suksesi di Istana Surakarta, Pangeran Diponegoro berpendapat bahwa Panembahan Buminoto, Pangeran Hangabehi, dan Pangeran Purboyo memang selalu menaruh curiga terhadap status kebangsawanan Raden Mas Sapardan, sehingga Buminoto dan Hangabehi bersama para pangeran senior lainnya lebih memilih Purboyo sebagai penerus Sunan Pakubuwono V. Akan tetapi, manuver para pangeran terkemuka itu menjadi terbatas karena Buminoto sendiri yang merupakan putra Sunan Pakubuwono III sudah terlalu tua, sementara Hangabehi sudah terlanjur terikat hubungan keluarga dengan Sapardan karena salah satu putrinya, yaitu Raden Ajeng Kusiah, menikah dengan Gusti Sapardan. Walau di kemudian hari, pernikahan Sapardan dan Kusiah itu harus berakhir dengan perceraian. Seperti yang sudah dinarasikan sebelumnya, Raden Mas Sapardan adalah putra tertua dari Sunan Pakubuwono V yang lahir pada 27 April 1807 dari salah satu istri selirnya yang bernama Raden Ayu Sosrokusumo. Namun, setelah melahirkan Sapardan, Syahdan Sosrokusumo meninggal dunia. Sosrokusumo sendiri merupakan saudari patih Surakarta, Raden Adipati Sosrodiningrat II. Karena itu, sejak kelahiran dan kemangkatan ibunya, Sapardan telah dirawat dan dididik oleh Sosrodiningrat. Maka, kesuksesan Raden Mas Sapardan menuju tahta pun tidak lepas dari dukungan kuat Patih Sosrodiningrat II, selaku paman sekaligus mentor utama Sapardan muda, yang secara pribadi
menyimpan kebencian mendalam terhadap Buminoto dan para pangeran sekutunya karena dianggapnya menjadi penyebab dari kematian ayahandanya yang juga mantan patih Surakarta, yaitu Raden Adipati Mangkuprojo II yang diasingkan ke Kebumen dan kemudian dihukum mati oleh Sunan Pakubuwono IV melalui tangan Bupati Banyumas, Raden Tumenggung Yudonegoro V semasa pendudukan Inggris. Panembahan Buminoto sendiri merupakan adik Sunan Pakubuwono IV, seorang pangeran tua berpawakan tinggi kurus yang oleh sumber kolonial disebut berwatak licik dan suka ikut campur. Dia terkenal karena dekat dengan kaum santri dan kerap menjadi sponsor utama bagi para pemuka agama di Kasunanan Surakarta, termasuk kepada Kiai Mojo, sosok yang di kemudian hari menjadi salah satu panglima perang di Ponegoro. Catatan beberapa pejabat Belanda menyebutkan, sekalipun dihormati dan dekat dengan para agamawan, sifat buruk Buminoto yang licik dan terkenal kejam terhadap istri-istrinya, bahkan pernah mencambuknya sampai meninggal dunia, sungguh tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Meskipun mendapat penentangan, atas restu gubernemen, Gusti Sapardan tetap dinobatkan menjadi Raja Kasunanan Surakarta, bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono VI, dengan upacara lengkap yang dilangsungkan pada hari Senin Kliwon, tanggal 15 September tahun 1823, hanya satu hari setelah Sapardan diangkat menjadi Adipati Anom Hamangkunegoro. Pada upacara itu, Hendrik Maurits McGillivray selaku Residen Surakarta membacakan surat penobatan. Semua pangeran senior, termasuk Pangeran Adipati Mangkunegoro II, beserta beberapa pangeran yang sempat tidak menyetujui penobatan Sapardan, hadir dalam upacara tersebut. Pada hari berikutnya, Sunan Pakubuwono VI menerima surat dari Keraton Yogyakarta berisi ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Sunan Pakubuwono V, sekaligus ucapan selamat atas penobatan beliau sebagai raja. Pangeran Diponegoro, yang ketika itu menjabat sebagai anggota Dewan Perwalian Sultan Hamengkubuwono V, turut membandingkan kondisi dirinya dengan suksesi di Surakarta. Jika di Surakarta saja, pada tahun 1823 seorang putra tertua yang lahir bukan dari seorang permaisuri bisa meneruskan tahta dan dinobatkan sebagai raja, maka mengapa dalam proses suksesi di Yogyakarta pada tahun 1822 tidak berlaku demikian? Setelah Sultan Hamengkubuwono IV mangkat, Pangeran Diponegoro, seorang putra tertua Sultan Hamengkubuwono III, dilewatkan begitu saja dari garis suksesi demi Raden Mas Gatot Menol yang masih berumur 2 tahun. Tetapi faktanya, perbandingan antara Diponegoro dan Sapardan itu tentu tidak serupa, karena sebelum Sultan Hamengkubuwono IV meninggal, beliau telah menetapkan Gatot Menol yang masih bayi itu sebagai putra mahkota. Hal demikian tidak terjadi di Surakarta, karena saat Sunan Pakubuwono V meninggal mendadak pada tahun 1823, beliau sama sekali belum pernah melantik putra mahkota. Karena ketiadaan ahli waris yang ditetapkan itulah, maka sosok Gusti Sapardan, sang putra laki-laki tertua, meski terlahir dari seorang istri selir, secara adat istana, telah memenuhi syarat untuk ditahtakan sebagai susuhunan. Terlebih, gubernemen alias pemerintah kolonial Hindia Belanda telah merasa cocok dengan Sapardan, yang juga merupakan putra kesayangan Sunan Pakubuwono V. Mengenai sosok Pangeran Purboyo, gubernemen memutuskan untuk melewatkannya dari garis suksesi, karena sebelumnya telah mengetahui bahwa Sunan Pakubuwono V sempat mengatakan bahwa beliau tidak ingin pangeran itu menjadi penerusnya, sesuai dalam catatan pada kutipan Daftar Rahasia Tindakan dan Keputusan Gubernur Jenderal dalam Dewan Hindia, tertanggal 9 September 1823. Walau demikian, meski telah dinobatkan sebagai raja definitif dan telah berusia lebih dari 16 tahun,
Selaku standar usia akil balik menurut adat keraton-keraton Jawa ketika itu, Sunan Pakubuwono VI masih diperlakukan sebagai seorang pemimpin di bawah umur oleh pemerintah kolonial. Seperti halnya dengan Sultan Hamengkubuwono V di Yogyakarta, cap resmi kerajaan masih dipegang oleh residen Belanda yang dibantu oleh Patih Sosrodiningrat II dalam hal pengelolaan pemerintahan dan penataan tanah-tanah Kasunanan. Sementara Panembahan Buminoto dan para bangsawan yang dituakan lainnya diberi tugas untuk mengawasi pendidikan bagi Sri Sunan yang masih muda itu. Seorang yang pintar menulis dan mengetahui banyak hal tentang sejarah dan adat istiadat Jawa, sosok Sunan Pakubuwono VI di luar dugaan ternyata merupakan pilihan yang bermasalah dan kelak akan menyebabkan bencana bagi pemerintah kolonial Belanda. Setelah benar-benar memerintah secara penuh, Sunan Pakubuwono VI yang masih muda itu dikelilingi oleh para pejabat dan pangeran senior yang sebelumnya pernah saling berselisih, bahkan menentang penobatannya. Yang paling mencolok adalah Patih Sosrodiningrat II, paman sekaligus mentor utama Sri Sunan, dan Panembahan Buminoto, selaku dua orang petinggi yang sebelumnya saling bertolak belakang. Pangeran-pangeran lainnya yang menjadi pendamping Sri Sunan dalam memerintah adalah Pangeran Hangabehi yang juga ayah mertua beliau, lalu Pangeran Purboyo, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Notopuro, Pangeran Notokusumo, serta Pangeran Kusumoyudo. Tiga pangeran yang terakhir disebut itu merupakan para prajurit ulung yang kerap mendampingi Sunan Pakubuwono VI berkuda dan berlatih menggunakan senjata serta olah keprajuritan di alun-alun kidul. Salah satu kebiasaan Sunan Pakubuwono VI yang sangat terkenal adalah kegemaran beliau melakukan tafakur dan meditasi atau bertapa, mengheningkan cipta di berbagai tempat yang disucikan di seluruh pelosok negeri, termasuk di hutan Krendowahono, serta di Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kebiasaan itulah yang membuat beliau mendapat julukan Susuhunan Bangun Topo. Sri Sunan juga kerap melakukan kunjungan ke pelosok kerajaan, hanya dengan didampingi beberapa orang pengawal. Dalam sebuah babad diceritakan, pada suatu ketika, saat Sri Sunan melakukan lawatan ke Wonogiri bersama segelintir prajuritnya, beliau hendak menyeberangi sungai yang sedang dalam keadaan banjir. Meski begitu, Sri Sunan tidak berkenan menggunakan perahu. Secara mengejutkan, Sri Sunan menyeberangi sungai hanya dengan menaiki kuda, sesuatu yang membuat prajurit pengiringnya kewalahan ketika ikut menyeberang, hingga beberapa dari mereka terjatuh dan nyaris terbawa arus banjir. Namun demikian, setelah kembali ke keraton, para prajurit yang sudah bersusah payah mengawal Sri Sunan itu mendapat hadiah dari sang raja. Pernah pula, pada suatu hari, Sunan Pakubuwono VI dan rombongan pengawalnya mengunjungi desa Ngrantan. Mengetahui bahwa terdapat sebuah sungai dengan lubuk yang dalam, Sri Sunan bergegas meninggalkan para pengawalnya. Saat pengawalnya berhasil menyusul, mereka panik karena tidak menemukan Sri Sunan, tetapi tak satu pun di antara mereka yang mencari Sri Sunan di sekitar sungai. Kejadian itu membuat mereka bergegas kembali ke ibu kota dan melapor kepada Panembahan Buminoto. Saat Buminoto tiba di sungai dan menemukan Sri Sunan ternyata sedang menyelam di dasar lubuk, ia pun terheran-heran mengapa Sri Sunan melakukan itu. Sunan Pakubuwono VI menjawab bahwa beliau sebenarnya sedang menguji apakah ada prajurit pengawalnya yang bisa menyelam atau tidak. Dan dalam menghadapi para penentangnya, yang masih saja kerap mengungkit statusnya sebagai seorang putra raja yang lahir dari istri selir, Sunan Pakubuwono VI suatu ketika memerintahkan para pangeran dan pejabat kerajaan untuk menyaksikan pergelaran wayang kulit di dalam keraton,
dengan cerita yang secara tersirat menyimbolkan sosok Sri Sunan sebagai pahlawan utama dan gubernemen beserta para bangsawan penjilat Belanda sebagai musuh-musuh yang terkalahkan. Namun, pemerintahan Susuhunan Muda yang cerdas dan bersemangat itu rupanya bertepatan dengan semakin gencarnya rencana aneksasi wilayah kerajaan-kerajaan Jawa oleh Gubernur Jenderal Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Sebelumnya, pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono V di awal tahun 1821, Van der Capellen telah mencoba memanfaatkan kondisi keuangan Keraton Surakarta dan hutang-hutang mendiang Sunan Pakubuwono IV sebagai alasan untuk mencaplok wilayah-wilayah Monconegoro Kasunanan Surakarta, termasuk wilayah Karangkobar dan wilayah Jabarangkah yang dikelola bersama dengan Kesultanan Yogyakarta, sekarang bagian dari Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Batang, yang saat itu terkenal sangat subur. Sunan Pakubuwono V secara tegas menolak rencana Gubernur Jenderal dan memilih untuk mendapat bantuan keuangan ketimbang harus kehilangan kabupaten-kabupaten Monconegoro Kasunanan. Tetapi, setelah Sunan Pakubuwono V mangkat, Van der Capellen melalui keputusan rahasia tanggal 9 September 1823 melanjutkan lagi rencana pencaplokannya itu. Setelah segala manuver dan tekanan yang diberikan kepada kedua kerajaan Jawa, Jabarangkah dan Karangkobar berhasil ditempatkan di bawah kekuasaan pemerintah kolonial dengan tenggat waktu selama 30 tahun, dan gubernemen membayarkan uang sewa sebesar 100.000 gulden untuk Surakarta dan 26.000 gulden untuk Yogyakarta setiap tahun. Di Yogyakarta, Pangeran Diponegoro selaku salah satu wali Sultan Hamengkubuwono V yang masih balita, dikatakan sangat marah dengan penyewaan secara sepihak itu karena sama sekali tidak dilibatkan dalam perundingan-perundingan mengenai rencana penyewaan tersebut. Di Surakarta, nuansa penolakan para elit Jawa di istana pun tak dapat disembunyikan, seperti yang dicatat oleh Residen Surakarta pengganti Mak Gilavri, yaitu Jan Isaac van Sevenhoven. Para elit Surakarta baru setuju dengan penyewaan itu hanya setelah Residen Sevenhoven mampu bersilat lidah dan menyanggah semua alasan dan ketidakpuasan mereka. Dan mengenai penyewaan itu, di hadapan Residen, Sunan Pakubuwono VI mulanya memang tampak tidak menunjukkan penolakan. Di sisi lain, proses pencaplokan Jabarangkah dan Karangkobar itu sendiri berbarengan dengan berjalannya perundingan-perundingan mengenai aneksasi pemerintah kolonial terhadap wilayah Bagelen dan Banyumas Raya, selaku dua wilayah Monconegoro Kasunanan Surakarta yang paling kaya. Namun, di tengah berjalannya aksi pendudukan yang dilakukan pemerintah kolonial itu, suatu percikan api menyala di kerajaan tetangga Surakarta. Berkat rangkaian konflik dan ketegangan selama bertahun-tahun antara Pangeran Diponegoro dengan para pejabat Belanda serta bangsawan-bangsawan pengampu kebijakan di pemerintahan Kesultanan Yogyakarta yang berpuncak pada penyerangan kediaman sang pangeran di Tegalrejo pada 20 Juli tahun 1825, pecahlah suatu perang besar yang di kemudian hari dikenang sebagai Perang Jawa. Pertempuran berkobar di hampir seluruh pulau Jawa, tak terkecuali di Surakarta. Meskipun secara umum, wilayah Surakarta dan Mangkunegaran relatif tidak mengalami kehancuran separah wilayah Yogyakarta dan wilayah gubernemen. Para bangsawan di kedua kerajaan pun terbelah. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta
dalam hal ini Patih Danurejo III alias Danurejo IV dan Ratu Ageng selaku nenek Sultan Hamengkubuwono V, meletakkan kesetiaan kepada pemerintah kolonial, sekalipun ada beberapa pangeran dan bangsawan tinggi terang-terangan keluar dari keraton dan memihak Pangeran Diponegoro. Begitu pula dengan Pangeran Adipati Mangkunegoro II dari Mangkunegaran dan Pangeran Adipati Pakualam I dari Pakualaman yang teguh memihak gubernemen. Tetapi, sesuatu yang ambigu terjadi di Istana Kasunanan Surakarta. Jika mengacu pada kontrak politik yang dikenakan kepada para raja Jawa dan adipati-adipati di dua kepangeranan itu, jelas sekali bahwa mereka diharuskan untuk taat dan setia kepada gubernemen, termasuk di saat perang. Ketidaksetiaan para raja Jawa terhadap pemerintah kolonial tentu dianggap sebagai pembangkangan, dan konsekuensi yang melekat pada mereka adalah diturunkan dari tahta dan bahkan dijatuhi hukuman, atau yang lebih parah, kerajaannya bakal dihapuskan. Menghadapi situasi sulit tersebut, Sunan Pakubuwono VI selaku Raja Surakarta semula tampak masgul. Setelah menimbang dan mengamati jalannya awal peperangan, Sunan Pakubuwono VI memutuskan untuk menjalankan dua strategi. Di saat beliau menyatakan kesetiaan terhadap pemerintah Hindia Belanda, tepatnya setelah kedatangan Jenderal Hendrik Merkus de Kock ke Surakarta dan bersedia mengirimkan pasukannya untuk membantu gubernemen. Secara bersamaan, Sri Sunan diam-diam mendukung Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 23 Agustus 1825, Sunan Pakubuwono VI menyetujui permintaan pemerintah kolonial untuk mengirimkan pasukan Surakarta ke wilayah Bagelen dan Banyumas di bawah pimpinan Komandan Tentara Kasunanan, yaitu Pangeran Kusumoyudo. Turut dalam rombongan itu adalah Raden Adipati Cokronegoro, selaku wakil dan penasehat pribadi Pangeran Kusumoyudo. Kelak, setelah perang, Cokronegoro diangkat oleh gubernemen menjadi Bupati Purworejo, sekaligus menjadi penulis Babad Kedung Kebho yang berisi tentang riwayat Perang Jawa dari sudut pandang seorang lawan Diponegoro. Sekalipun mengirim pasukan untuk membantu Belanda, tanpa sepengetahuan residen atau siapapun pejabat gubernemen, Sunan Pakubuwono VI tetap memberikan dukungan kepada Pangeran Diponegoro terkait dengan informasi intelijen, strategi perang, pendanaan berupa uang dan perhiasan, persenjataan dan pusaka-pusaka, sampai dengan bantuan pasukan yang terdiri dari laskar santri dari berbagai pesantren dan perdikan di seantero Kasunanan Surakarta. Seperti diketahui, para agamawan karismatik seperti Kiai Taptojani dan Kiai Mojo memiliki pengaruh besar di kalangan bangsawan Istana Surakarta ketika itu. Informasi intelijen bagi Laskar Diponegoro juga didapat dari agen-agen Surakarta seperti Joyo Kartiko dan Joyo Sentiko, dua sosok penting di Keraton Surakarta yang saat itu sengaja dikeluarkan dari struktur pemerintahan. Pertemuan dan pemberian informasi telik sandi kerap dilakukan di hutan Krendowahono yang terletak di sisi utara ibu kota Surakarta, serta di Gunung Srandil dan di kawasan Selo, Boyolali. Bahkan dalam suatu kesempatan, pertemuan rahasia itu juga dilakukan di dalam area Keraton Surakarta, dan Sri Sunan secara empat mata bertemu dengan Pangeran Diponegoro. Kisah turun-temurun yang diyakini oleh para bangsawan keraton serta masyarakat Solo mengenai pertemuan rahasia antara Sunan Pakubuwono VI dan Pangeran Diponegoro di Keraton Surakarta dengan penggerebekan oleh pasukan gubernemen yang membuat sang pangeran meloloskan diri dengan melompati tembok Baluarti dan bersembunyi di daerah Sangkrah, serta kereta sang pangeran yang tertinggal dan atas perintah Sri Sunan kemudian dikuburkan di sisi timur kawasan inti keraton,
merupakan memori kolektif tentang bagaimana posisi Kasunanan Surakarta di panggung Perang Jawa. Mengenai alasan mengapa Sunan Pakubuwono VI memihak Pangeran Diponegoro, tentunya merupakan sesuatu yang logis, mengingat kedua pembesar Jawa itu memiliki perasaan yang sama terhadap sikap pemerintah kolonial yang semakin merendahkan serta menggerogoti kedaulatan internal dan kewibawaan kerajaan-kerajaan Jawa. Di Surakarta, kekesalan dan kekecewaan tersebut tentu saja tidak hanya dirasakan oleh Sri Sunan, meskipun orang-orang itu tidak secara terang-terangan berani melawan kerakusan gubernemen. Di tengah perang, pada bulan Desember 1826, Pati Sosrodiningrat II mencurahkan kekecewaannya pada mantan residen Surakarta, Diederik Willem Pinkett van Haak. Sosrodiningrat mengatakan bahwa akibat dari pencaplokan kabupaten-kabupaten Monconegoro Surakarta di bagian barat oleh Belanda, Keraton Surakarta telah terjerumus ke dalam kemiskinan parah akibat kehilangan pemasukan dari wilayah-wilayah tersebut, yang semua orang tahu bahwa Sri Sunan merelakan wilayah itu dianeksasi oleh pemerintah kolonial karena terpaksa dan berada di bawah tekanan. Dan tekanan yang Sri Sunan alami itu akhirnya menghasilkan kemarahan dan kekecewaan besar yang terakumulasi menjadi dukungannya terhadap Pangeran Diponegoro. Selama perang, setidaknya sampai sebelum tahun 1828, Sunan Pakubuwono VI menjalankan dukungan klandestinnya terhadap Diponegoro dengan tanpa rasa takut. Kerap kali, Sri Sunan beserta pengiringnya melakukan kunjungan-kunjungan keluar keraton, dan saat residen menanyakan apa alasannya, Sri Sunan selalu mengatakan jika kunjungan itu adalah untuk bertirakat agar dikaruniai seorang putra. Menurut cerita, pernah pula pada suatu ketika Sri Sunan keluar dari keraton untuk mengunjungi hutan Krendowahono dengan alasan hendak berburu. Padahal sebenarnya Sunan Pakubuwono VI menuju desa terpencil di luar ibu kota Surakarta untuk menemui Kyai Mojo dan Sentot Alibasyah Prawirodirjo, para perwira Diponegoro. Kepada Sentot, Sri Sunan bahkan memberinya sebuah pusaka bernama Kyai Nrocobolo. Persekutuan Sri Sunan dengan Diponegoro juga semakin teguh dengan diberikannya pusaka keris Kanjeng Kyai Sandanglawe kepada sang pangeran. Di lain hari, Sunan Pakubuwono VI menyampaikan bahwa dengan menunggangi ikan Kyai Kutuk, beliau memasuki kawah Condrodimuko alias kawah Gunung Merapi. Cerita tak logis itu sesungguhnya merupakan sebuah sandi bahwa sebenarnya Sri Sunan pergi ke Guwo Rojo yang berada di lereng Gunung Merapi bersama ulama dekatnya, yaitu Kyai Imam Rosi alias Kyai Kutuk Singomanjat, untuk bertemu dan berdiskusi dengan Pangeran Diponegoro. Frasa Condrodimuko ini pula yang menjadi sandi bagi siasat perang Sri Sunan dan Diponegoro saat berdiskusi tentang jalannya perang melawan pasukan gubernemen. Kedua pembesar ini juga menjalankan siasat lain dengan nama sandi Mimis Kencono alias peluru emas, yaitu saling berpura-pura untuk menyerang satu sama lain agar pihak Belanda tetap meyakini bahwa Sri Sunan memusuhi Diponegoro. Akan tetapi, sekalipun beberapa kali memperoleh kemenangan di atas pasukan Belanda beserta sekutu-sekutu bumi putra mereka, sejak tahun 1828, Pangeran Diponegoro dan pasukannya berangsur-angsur terdesak dan tampak mulai jauh dari kejayaan. Perpecahan internal, termasuk antara sang pangeran dengan perwira-perwiranya, terbukti turut mempercepat kejatuhan Diponegoro. Pada pertengahan November di tahun tersebut, Kyai Mojo bahkan telah membiarkan dirinya ditangkap oleh Belanda bersama dengan 500 orang prajuritnya.
wilayah dan desa-desa yang dikuasai pasukan Diponegoro satu persatu mulai jatuh ke tangan gubernemen. Di waktu yang sama, rakyat sipil Jawa sudah terlalu lelah akan perang yang destruktif dan berlarut-larut. Kekecewaan itu dimanfaatkan oleh pihak gubernemen yang berusaha mengambil hati rakyat pedesaan dengan meringankan pajak atau bahkan memberikan bantuan bibit tanaman produktif kepada mereka. Dan menjelang berakhirnya perang, ikatan saling percaya dan kerjasama antara penduduk desa dengan pasukan Diponegoro telah rusak. Hal tersebut tentunya berpengaruh hingga ke dalam kalangan Istana Surakarta yang secara diam-diam mendukung Diponegoro. Utamanya dalam hal ini adalah Sunan Pakubuwono VI. Residen Surakarta yang baru, Huibert Gerard Nahuys, melaporkan bahwa pada tahun 1828, Sri Sunan mulai terlihat membuka diri dan menjadi sering berkumpul dengan orang-orang Belanda, serta menjadi bersikap lunak dengan berkenan menyewakan wilayah-wilayah kecil dalam kerajaannya kepada orang-orang Eropa dengan harga bersaing. Meski begitu, pada bulan Februari tahun 1828, gubernemen mulai menganggap Sunan Pakubuwono VI kerap melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka mengarah pada sikap memberontak. Residen Yogyakarta, Johan Frederik Walraven Vannes, melaporkan bahwa Sri Sunan memiliki keinginan aneh untuk melakukan perjalanan jauh dari keraton. Sesuatu yang terlarang pada saat itu, mengingat kawasan Jawa bagian tengah masih berada dalam kondisi perang. Di pertengahan Februari, Sri Sunan didapati menginap di daerah Melambung, suatu jalan menuju Semarang. Dan 3 minggu kemudian, beliau mengunjungi makam Ki Ageng Selo di Tawangharjo, Grobogan. Semua itu dilakukan Sri Sunan dengan tanpa meminta izin kepada gubernemen. Pada bulan Maret, sehari menjelang tertangkapnya Pangeran Diponegoro, Sunan Pakubuwono VI meminta izin pada Residen Nahuys untuk pergi ke Imogiri bersama 50 orang pengiring. Baik Residen Nahuys maupun Komisaris Merkus dengan tegas menolak memberikan izin. Dan setelah menderita berbagai kekalahan dan bergerilya sejak November 1829, pada tanggal 28 Maret tahun 1830, pihak Hindia Belanda di bawah Jenderal de Kock menangkap Pangeran Diponegoro saat mengundangnya di Wisma Karesidenan Kedu di Magelang, mengakhiri perang besar yang sudah berlangsung selama sekitar 5 tahun. Kabar kejatuhan sang pangeran itu pun tiba di Surakarta beberapa hari kemudian. Setelah mendengar penangkapan Diponegoro, respon Sunan Pakubuwono VI di hadapan pemerintah kolonial tampak menampilkan suatu itikat baik, yaitu dengan mengirim ucapan selamat dan turut berbahagia kepada Jenderal de Kock. Sri Sunan bahkan mengakui bahwa seandainya de Kock tidak buru-buru datang ke Surakarta pada 30 Juli 1825, beliau dan segenap bangsawan keraton pasti sudah terang-terangan memihak Diponegoro. Namun, strategi Sri Sunan agaknya sudah tidak terlalu mempan, karena setelah itu de Kock justru meminta Sri Sunan segera membubarkan pasukan Kasunanan, termasuk Korps Barisan Madura. Di sisi lain, Gubernemen Pusat Hindia Belanda yang sejak bulan Januari 1830 dipimpin oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memanfaatkan pengakuan Sunan Pakubuwono VI itu sebagai alasan yang dicari-cari untuk membenarkan tindakan perampasan wilayah-wilayah Monconegoro milik Kasunanan. Tanpa meminta pertimbangan Sri Sunan, pasukan-pasukan Surakarta rupanya telah dibubarkan oleh gubernemen. Pada awal April 1830, pasukan bantuan dari Madura dipulangkan ke tanah asalnya melalui Bengawan Solo.
Negosiasi mula-mula yang dilakukan oleh Residen Nahuis dan Komisaris Merkus dengan Sunan Pakubuwono VI baru diadakan pada 24 April, di mana mereka memerintahkan Sri Sunan untuk mengatasi masalah penegakan hukum dan pemerintahan di kerajaannya. Sementara Sri Sunan terang-terangan menagih janji Belanda yang pernah menjanjikan perluasan wilayah untuk Surakarta apabila Surakarta mau membantu Belanda saat perang. Dan karena sudah mengetahui akan arah pembicaraan Nahuis, Sunan Pakubuwono VI seketika menekankan bahwa Belanda tidak berhak untuk mengambil tanah-tanah Kasunanan. Nahuis menjawab permintaan Sri Sunan dengan jawaban diplomatis yang dibuat-buat bahwa semua perjanjian yang dilakukan antara gubernemen dan Kasunanan setelah ini bertujuan untuk mengamankan kekayaan dan kesejahteraan para penguasa Jawa. Pada waktu berikutnya, di awal bulan Mei, Panembahan Buminoto menemui Residen Nahuis yang mengadu tentang nasib 500 orang mantan prajurit Kasunanan yang tidak memiliki pekerjaan lagi setelah perang. Buminoto takut mereka akan menjadi perampok atau sejenisnya karena sejak pecahnya perang, mereka sudah tak punya lahan untuk digarap demi memenuhi kebutuhan hidup. Meski tak segera memberikan jalan keluar, Nahuis berjanji untuk memikirkan kesejahteraan para bekas prajurit. Namun, di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba datang Sunan Pakubuwono VI yang ingin berbicara secara pribadi dengan Nahuis. Rupanya, Sri Sunan menyatakan maksudnya untuk ingin menemui Gubernur Jenderal Van den Bosch di Semarang setelah keinginannya untuk mengunjungi Imogiri dilarang oleh gubernemen. Saat itu, Sri Sunan mengatakan ingin menemui Van den Bosch untuk menyatakan terima kasihnya secara langsung. Nahuis menyetujui permintaan itu, tetapi membatasi jumlah pengiring Sri Sunan menjadi tidak melebihi 150 orang dengan alasan demi keamanan Gubernur Jenderal. Akan tetapi, peristiwa-peristiwa selanjutnya berlangsung sedemikian rupa sehingga Sunan Pakubuwono VI dan Van den Bosch ditakdirkan untuk tidak pernah bertemu di Semarang. Perundingan resmi pertama antara gubernemen dengan Sunan Pakubuwono VI berlangsung pada 12 Mei 1830 yang juga dihadiri Patih Sosrodiningrat II, Panembahan Buminoto, serta Pangeran Purboyo. Dalam presentasinya, Residen Nahuis dan Komisaris Merkus berusaha meyakinkan Sri Sunan bahwa gubernemen Hindia Belanda bermaksud memberikan dukungan finansial kepada para bangsawan, sekaligus menghapuskan segala kondisi yang menyebabkan terjadinya Perang Jawa. Dan usulan selanjutnya dari gubernemen inilah yang menjadi krisis utama antara pemerintah kolonial dengan pemerintah Kasunanan Surakarta, yaitu bahwa gubernemen meminta Kasunanan untuk menyerahkan semua wilayah Kabupaten Monconegoro di sebelah barat dan timur untuk diperintah langsung oleh mereka sebagai imbalan dari diserahkannya pendapatan yang diperoleh Kasunanan dari pajak-pajak yang diberlakukan atas kabupaten-kabupaten Monconegoro tersebut. Nahuis berusaha meyakinkan Sri Sunan bahwa kesepakatan serupa telah dicapai di Kesultanan Yogyakarta. Di luar dugaan Nahuis, Panembahan Buminoto yang menjadi juru bicara Sri Sunan dalam perundingan itu secara vokal sangat menentang usulan gubernemen. Buminoto juga mendesak gubernemen agar tetap mengizinkan para bupati di wilayah Monconegoro untuk menghadap ke Keraton Surakarta, paling tidak 1 tahun sekali, guna memberikan hormat dan menunjukkan kesetiaannya kepada Susuhunan. Sayangnya, permintaan Buminoto ditolak oleh Nahuis yang membuat kecewa Sri Sunan dan para petinggi Jawa yang hadir. Perundingan pun diakhiri dengan tanpa sebuah jawaban pasti yang diberikan oleh Sri Sunan yang mengatakan akan mempelajari dahulu seluruh proposal dari gubernemen itu. Sikap Buminoto yang mengejutkan itu rupanya memancing Nahuis dan Merkus untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan Panembahan pada keesokan harinya. Mereka berkesimpulan bahwa Buminoto benar-benar telah menyuarakan ketidakpuasan Susuhunan dan mayoritas bangsawan keraton. Karena bagi para petinggi Jawa, hilangnya wilayah Monconegoro atau wilayah pinggiran kerajaan
sama dengan kehancuran jaringan hubungan parsial antara warga istana dengan para pemimpin daerah beserta rakyatnya. Inilah alasan sesungguhnya mengapa pihak Keraton Surakarta bersikeras ingin tetap memelihara adat kebiasaan berupa pemberian hormat oleh Bupati-Bupati Monconegoro. Akibatnya, Nahuis harus menunggu sampai 3 minggu demi jawaban pasti dari Susuhunan. Akhirnya, Residen pun memanggil Patih Sosrodiningrat II untuk menjelaskan mengapa Sri Sunan begitu lambat dalam mengirimkan jawaban. Ketika itu, sang Patih berkilah bahwa Sri Sunan sedang sakit. Tetapi kemudian sesuatu yang mengejutkan terbongkar, bahwa rupanya Buminoto dan Sosrodiningrat telah menyiapkan sebuah draft atau rancangan surat yang berisi kalau Sri Sunan setuju dengan segala kebijakan gubernemen atas wilayah Monconegoro selama wibawa keraton dan keluarganya tidak diganggu. Rancangan surat itu pun diketahui oleh Sunan Pakubuwono VI dan membuat beliau marah besar sampai-sampai harus ditenangkan oleh beberapa orang. Jawaban asli dari Susuhunan baru diterima Nahuis dan Merkus pada tanggal 29 Mei yang menyatakan bahwa beliau bersedia tunduk sepenuhnya pada rencana gubernemen atas wilayah Monconegoro. Namun, tetap menuntut gubernemen untuk tetap mengizinkan para bupati Monconegoro menghadap ke keraton saat upacara penting. Saya menuntut kepada pemerintah agar martabat saya sekarang ini diwariskan secara turun-temurun tanpa ada perubahan kepada keturunan-keturunan saya, sehingga martabat ini akan terus berlanjut. Bahkan meskipun Keraton Surakarta dipindahkan, yaitu bahwa bupati-bupati dari tanah-tanah Monconegoro, termasuk Baglen dan Banyumas, selamanya akan selalu menghadap anak cucu saya, yang akan menjadi pengganti-pengganti saya di atas tahta ini. Dan para bupati itu akan tetap memenuhi kewajiban-kewajiban mereka kepada para pengganti saya itu, dan membayarkan piutang-piutang mereka seperti yang selama ini sudah menjadi adat kebiasaan. Jawaban kompromistis dari Sri Sunan itu membuat gubernemen lega dan mereka pun menyetujuinya, meski jawaban panjang itu akan mereka khianati di kemudian hari. Sekalipun untuk sementara waktu, tampaknya hubungan patron dan klien antara Susuhunan dan para bupati Monconegoro tetap terjamin keberlangsungannya. Perasaan pribadi Sunan Pakubuwono VI atas jatuhnya wilayah-wilayah Monconegoro, atau mungkin bahkan terhadap kejatuhan Pangeran Diponegoro, secara nyata merupakan suatu kekecewaan yang besar. Di balik kepuasan gubernemen atas jawaban Sunan Pakubuwono VI, beberapa hari kemudian Sri Sunan dan beberapa orang pengikutnya yang berjumlah tidak sampai 10 orang pergi meninggalkan keraton tanpa seizin dan sepengetahuan residen. Alasan yang melatar belakangi kepergian Sri Sunan itu akan diceritakan kemudian. Yang jelas, ketika Residen Nahuis dan beberapa rekannya sedang bermain kartu di Wisma Karesidenan pada hari Minggu malam, tanggal 6 Juni 1830, tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa Sunan Pakubuwono VI bersama beberapa abdi dalam telah pergi dari keraton. Salah satu versi dari sebuah babat mengatakan, kepergian Sri Sunan itu diketahui oleh seorang prajurit Telik Sandi Panembahan Buminoto, yang kemudian membuat Buminoto dengan segera beranjak ke Wisma Residen dan melaporkan kepergian Sri Sunan. Sementara, versi lain mengatakan bahwa kepergian Sunan Pakubuwono VI itu diketahui oleh prajurit Belanda yang ditugaskan untuk menjadi pengawal pribadi Sri Sunan, yang segera melaporkan kepergian sang raja kepada Residen. Bagaimana tentang siapa sesungguhnya yang membocorkan kepergian Sri Sunan? Yang jelas,
Nahuis seketika memutuskan untuk menggeledah keraton dan memastikan apakah Susuhunan telah benar-benar pergi. Dengan didampingi Pangeran Adipati Mangkunegoro II, Nahuis menginterogasi 3 permaisuri Sunan Pakubuwono VI dan mendapati kenyataan bahwa Sri Sunan sudah pergi sejak beberapa waktu sebelumnya. Kepergian tanpa izin itu merupakan perbuatan yang melanggar peraturan gubernemen, seketika memancing kecurigaan Nahuis yang menuduh Sri Sunan bermaksud merencanakan pemberontakan. Dengan didampingi 1 detasemen kavaleri, Nahuis segera mencari keberadaan Sri Sunan yang diduga pergi ke Imogiri atau pedalaman selatan Jawa. Sementara itu, Komisaris Merkus berusaha menenangkan Gubernur Jenderal di Batavia dengan mengirimkan surat bahwa kepergian Susuhunan secara diam-diam ini bukan masalah besar dan pasti akan teratasi. Pada hari berikutnya, Residen Nahuis sudah tiba di Kali Kuning dan kemudian berkuda menuju Imogiri. Rupanya, Sunan Pakubuwono VI tidak ditemukan di sana. Diketahui bahwa Sri Sunan rupanya pergi ke kawasan Mancingan, sebuah desa di pesisir selatan Bantul, Yogyakarta, dan kemudian bergerak ke arah tenggara dengan melalui medan yang begitu terjal, hingga kemudian sampai di Gua Langse, sebuah gua di bibir tebing yang langsung menghadap Samudra Hindia alias Laut Selatan. Begitu sakralnya Gua Langse ini karena menjadi salah satu tempat pertemuan antara para pembesar Mataram dan kerajaan-kerajaan pecahannya dengan Kanjeng Ratu Kidul yang oleh Keraton Surakarta secara resmi dikenal sebagai Kanjeng Ratu Ayu Kencono Hadisari, sosok yang secara spiritual menempati posisi luhur di kalangan masyarakat Jawa. Berkat koordinasi antara Nahuis dengan para petinggi gubernemen di Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 8 Juni, Komisaris Merkus mendapat kabar bahwa Sunan Pakubuwono VI telah ditangkap di kawasan Gua Langse oleh Residen Yogyakarta, Johan Frederik Walraven van Ness, bersama seorang perwira Belanda dan segelintir pasukannya. Di hari yang mengejutkan itu, Sang Raja Jawa telah benar-benar jatuh dengan tanpa perlawanan. Pada hari berikutnya, Residen Nahuis akhirnya bertemu dengan Sunan Pakubuwono VI yang tertangkap itu di Kota Gede, dan Komisaris Merkus pun memerintahkan agar segera menyerahkan Sri Sunan kepada Letnan Kolonel Rost di Pesanggrahan Kalitan hari itu juga. Di Kalitan, ketika Sunan Pakubuwono VI dibawa keluar dari dalam kereta kuda, rakyat yang berkerumun menyaksikannya tak mampu berbuat apa-apa untuk menyelamatkan sang raja. Begitu pula dengan Patih Sosrodiningrat II beserta para pangeran dan istri-istri Sri Sunan yang datang, hanya bisa tunduk dan mematuhi apapun keputusan gubernemen terhadap Susuhunan dan kerajaannya. Akibat insiden kepergian Sunan Pakubuwono VI ke pedalaman selatan Jawa itu, kini pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sejak pecahnya Perang Jawa memang selalu mencurigai Susuhunan akibat keraguannya dalam memihak gubernemen, telah berkesimpulan bahwa Sri Sunan telah bermaksud merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Dan pada tanggal 3 Juli 1830, gubernemen pusat mengeluarkan dekrit yang memutuskan bahwa Sunan Pakubuwono VI dicopot dari kedudukannya sebagai raja dan diasingkan ke kota Ambon, Maluku. Sri Sunan, yang saat itu sudah berada di Semarang, memberitahu komisaris agar menyusulkan salah satu putrinya, serta mengizinkan para istri, anak-anak, dan para pengikut setianya untuk mengikuti pengasingannya di Ambon jika mereka ingin. Pada akhirnya, memang hanya Ratu Hemas yang di kemudian hari bergelar Ratu Ageng yang tidak mengikuti Sunan Pakubuwono VI ke Ambon karena ketika itu sedang hamil. Kelak, putra yang lahir dari Ratu Ageng ini bertahta sebagai Susuhunan,
sekaligus menjadi ayah dari salah satu raja terbesar Kasunanan Surakarta. Beberapa hari sebelumnya, Sunan Pakubuwono VI memang sempat menulis surat kepada para pangeran senior Keraton Surakarta, berisi tentang perasaannya akan nasibnya saat itu. Dalam surat itu, Sri Sunan percaya bahwa beliau telah melakukan tindakan yang mengundang murka Allah, serta mengatakan bahwa kunjungan beliau ke Imogiri dan pesisir selatan Jawa itu hanya sekadar untuk meninjau, dan beliau sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadap pemerintah kolonial. Bagi Sri Sunan, lebih baik mati daripada dibuang dari tanah Jawa. Walau demikian, sebenarnya tidak pernah ada pernyataan terbuka dari Sunan Pakubuwono VI yang secara jelas mengatakan apa alasannya mengunjungi Imogiri dan Gua Langse secara diam-diam. Salah satu versi cerita menyebutkan kalau kunjungan itu diakibatkan kecemburuan Ratu Anom terhadap kehamilan Ratu Hemas alias Ratu Ageng, yang memaksa Sri Sunan untuk memohon petunjuk demi kehamilan Ratu Anom dengan bermeditasi di Gua Langse. Dalam versi lainnya, Pangeran Adipati Mangkunegoro II ketika ditanya oleh pihak gubernemen mengatakan bahwa maksud Sri Sunan pergi ke pantai selatan adalah untuk berkonsultasi dengan leluhurnya. Dan dalam memoa residen Nahuis belakangan, ia turut mengklaim bahwa Susuhunan sebenarnya bermaksud menghubungi Ratu Kidul. Diduga kuat, kepergian Sunan Pakubuwono VI dari keraton ketika itu adalah karena perasaan kecewanya terhadap tindakan gubernemen terhadap Kasunanan Surakarta pasca berakhirnya Perang Jawa, terutama mengenai perampasan wilayah-wilayah Monconegoro. Sebagaimana tradisi dalam keraton-keraton Jawa pecahan Kasunanan Mataram, mengunjungi tempat-tempat sakral seperti Imogiri dan pesisir selatan merupakan sesuatu yang umum dilakukan pada saat terjadinya suatu krisis atau masalah besar. Tindakan Sunan Pakubuwono VI itu pun pada masa sebelumnya pernah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, tepatnya di tahun 1805, serta oleh Sunan Pakubuwono IV pada tahun 1789. Astono Pajimatan Imogiri adalah tempat dimakamkannya Sultan Agung Hanyokrokusumo serta para Raja Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Sementara beberapa titik di pesisir selatan Jawa, termasuk Gua Langse, adalah tempat di mana para pembesar Jawa bisa bertemu secara spiritual dengan Ratu Kidul alias Ratu Kencono Hadisari. Di tempat-tempat sakral itulah, ketika sedang mengalami krisis mendalam, para pembesar Wangsa Mataram melakukan meditasi dan memohon petunjuk. Akhir dari perjuangan dan petualangan Sunan Pakubuwono VI adalah digulingkannya beliau dari singgasana, serta kemudian diantar menggunakan kapal untuk diasingkan di Pulau Ambon dan menetap selamanya di sana. Bahkan, sebelum pengasingan beliau ke Ambon diputuskan, pada pertengahan bulan Juni tahun 1830, pemerintah kolonial dengan dukungan Panembahan Buminoto telah menobatkan salah satu paman Sri Sunan, yaitu Pangeran Purboyo, menjadi Raja Surakarta dengan gelar Sunan Pakubuwono VII. Di kota Ambon, Sunan Pakubuwono VI menetap hingga mangkat pada tanggal 2 Juni tahun 1849. Kepada Keraton Surakarta, pemerintah kolonial mengatakan bahwa mantan Susuhunan wafat karena kecelakaan ketika berwisata dan memutuskan untuk memakamkannya di Ambon. Dan 108 tahun kemudian, pada masa bertahtanya Sunan Pakubuwono XII, tepatnya di tanggal 13 Maret 1957, jenazah Sunan Pakubuwono VI baru bisa dipindahkan dari Ambon dan dimakamkan secara resmi di Astono Imogiri. Ketika proses pemindahan jenazah, Jenderal Pangeran Jatikusumo, salah satu putra Sunan Pakubuwono X sekaligus cicit Sunan Pakubuwono VI, yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, menemukan bahwa pada tengkorak Sunan Pakubuwono VI berlubang pada bagian dahi,
dan lubang tersebut rupanya serupa dengan ukuran peluru senapan Baker, yaitu jenis senapan flintlock yang digunakan oleh banyak tentara kolonialis Eropa sampai sekitar tahun 1840-an. Itu menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun ternyata Belanda telah membohongi Keraton Surakarta dengan narasi palsunya tentang kemangkatan Sunan Pakubuwono VI. Raja Jawa yang sempat menjadi sekutu Pangeran Diponegoro itu wafat secara berani di atas kewibawaan dan pendirian teguhnya akan segala keputusan serta perbuatannya dalam membela Diponegoro dan melindungi negaranya selama Perang Jawa. Maka, atas dasar menghormati dan meneladani perjuangan Sunan Pakubuwono VI, pemerintah negara Indonesia melalui surat keputusan Presiden Soekarno nomor 294 tanggal 17 November 1964 menetapkan Sri Susuhunan Pakubuwono VI sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia.